Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru menikah, sedang melakukan percocok tanaman dengan sangat heboh. Tidak selang berapa lama, muncul anak dari wanita tersebut yang bernama Elliot, mengatakan bahwa hewan peliharaannya telah tewas terkena jebakan tikus. Lalu kisah pun berlanjut ke 27 tahun kemudian. Terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari suami yang bernama Greg, istri yang bernama Laura, dan anak mereka yang bernama Jimmy sedang beraktivitas di sebuah kapal milik mereka. Tidak selang berapa lama, Greg mendapatkan telepon dari asisten pribadinya yang bernama Hannah. Sedikit informasi, Hannah ini selalu curhat tentang semua hal pada Greg, dan hal tersebut sebenarnya selalu membuat Laura cemburu. Setelah beberapa saat Greg pergi untuk menerima telepon, tiba-tiba Jimmy jatuh ke laut. Elliot yang melihat hal tersebut langsung berlari untuk menolong Jimmy. Beruntung Jimmy tidak mengalami luka sedikit pun. Greg dan Laura yang melihat Elliot telah menolong anaknya dengan sangat gagah langsung mengundang Elliot untuk makan malam bersama. Dan Elliot yang sepertinya mulai menyukai Laura pun langsung mengatakan, "Baiklah Mbak." Saat makan malam, Greg bertanya pada Elliot, apakah pekerjaan dari Elliot? Elliot pun menjawab bahwa pekerjaannya adalah seorang pelaut sama seperti Greg. Namun, ia punya pekerjaan sampingan yaitu sebagai tukang renovasi rumah. Mendengar hal tersebut, Laura pun mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat ingin merenovasi dapurnya. Namun karena Greg masih sangat sibuk mengantar para turis untuk berlayar, maka ia pun harus menunda keinginannya tersebut. Elliot yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa jika diizinkan, Elliot bersedia untuk merenovasi dapur Laura dengan bayaran yang murah. Mendengar kata murah, Greg pun langsung menyetujui tawaran Elliot tersebut. Malam harinya sebelum tidur, Greg mengajak Laura untuk bercocok tanam. Namun Laura yang masih menyimpan rasa cemburu karena Greg terlalu perhatian pada asisten pribadinya, dengan lembut menolak permintaan Greg tersebut. Alhasil, Greg pun tidur dengan perasaan sakne yang menyiksa raga dan jiwanya. Pagi harinya, setelah Greg berangkat bekerja, terlihat Elliot yang sudah berada di halaman rumah langsung dihampiri oleh Laura. Elliot pun mulai menjelaskan pada Laura desain renovasi untuk dapurnya. Namun Laura yang lahannya tiba-tiba basah saat melihat Elliot yang memiliki perut kotak-kotak, langsung segera berpamitan untuk pergi ke kamar mandi. Saat Laura mandi, terlihat Elliot diam-diam masuk ke dalam rumah untuk menontonnya. Sore harinya, saat Laura sedang berbelanja, tiba-tiba Elliot muncul dan mulai mencoba mencari perhatian Laura dengan memberikan Laura sebuah minuman dan roti yang paling enak di kota tersebut. Laura yang merasa diperhatikan dan diistimewakan oleh Elliot mulai sedikit jatuh cinta pada Elliot. Hal itu terjadi dikarenakan Greg yang selalu sibuk tidak pernah memperlakukan Laura seistimewa itu. Esok harinya, saat Elliot sedang merenovasi dapur Laura, terlihat sahabat sekaligus tetangga Laura yang bernama Mira datang dan langsung mulai memberikan gombalan-gombalan murah pada Elliot. Tidak selang berapa lama, Laura datang menghampiri mereka berdua. Mira pun bertanya pada Elliot, apakah Elliot sudah punya pacar? Elliot pun melihat ke arah Laura sembari menjawab bahwa ia kini belum memiliki pacar. Namun, ia sedang jatuh cinta pada seorang wanita cantik. Mendengar hal tersebut, Laura pun langsung mengajak Mira untuk masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, terlihat Laura bersama Elliot sedang menuju ke kapal mereka masing-masing. Namun, saat Laura sedang masuk ke kapalnya, seketika Laura merasa sangat terkejut. Dikarenakan, ia menemukan sebuah CD warna ungu di kapal tersebut. Laura yang merasa itu pasti CD dari Hannah, mulai menangis. Elliot yang mendengar Laura menangis, langsung menghampirinya. Alhasil, Laura pun langsung menceritakan hasil temuannya pada Elliot. Elliot pun mulai berusaha untuk menenangkan Laura dengan mengajak Laura
Laura masuk ke kapalnya. Di kapalnya, Elliot mengatakan pada Laura bahwa mungkin kejadian ini adalah tanda bahwa Laura harus mencoba untuk membuka hatinya agar bisa merasakan bahwa ada orang lain yang sangat mencintainya. Yang dimaksud Elliot adalah dirinya. Biasa, di mana ada wanita galau, disitulah muncul pria Luknat membawa madu. Mendengar hal tersebut, Laura pun merasa sedikit tenang. Saat Laura akan pulang, Elliot memberikan sebuah selimut untuk Laura, sembari mengatakan, "Ini Lau, selimut untukmu, biar nggak masuk angin." Laura pun tersipu malu dan segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat akan tidur, Greg kembali meminta agar Laura mau bercocok tanam dengan dirinya. Namun karena Laura masih sangat tidak enak hati, ia pun dengan lembut menolak ajakan Greg tersebut. Dan terlihat Greg kembali harus menahan rasa sakne yang menyiksa jiwa dan raganya. Pagi harinya, saat Elliot sedang bekerja, Laura yang melihat anaknya sedang bersama Elliot langsung menghampirinya. Jimmy pun bertanya pada ibunya, apakah ia boleh bermain ke rumah tetangga? Laura pun menjawab, boleh dong. Mendengar hal tersebut, Jimmy pun langsung pergi menuju rumah tetangga. Sedangkan Laura beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Saat Laura sedang mandi, tiba-tiba Elliot langsung ikutan masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menyerang Laura dengan jurus ala percocok tanaman dengan gaya ala pria kotak-kotak. Alhasil, mereka pun bercocok tanam sampai sore. Esok harinya saat sedang berada di kapalnya, Laura terlihat sangat menyesal atas perbuatannya kemarin. Laura pun segera menemui Greg dan langsung mengatakan bahwa ia telah menemukan CD warna ungu di kapalnya. Greg pun langsung menjawab bahwa itu adalah milik salah satu penumpangnya yang merupakan pasangan pengantin baru yang meminta layanan privat di kapalnya. Mendengar hal tersebut, Laura yang merasa sangat bersalah langsung memeluk Greg dengan sangat erat. Sore harinya, Laura yang melihat Elliot sedang bermain bersama Jimmy langsung menghampirinya dan mengajak Elliot ke belakang rumah untuk berbicara. Di ruangan belakang rumah, Laura mengatakan pada Elliot bahwa mereka harus segera menyudahi hubungan mereka. Elliot yang mendengar hal tersebut langsung menyerang Laura dengan jurus ala percocok tanaman pria kotak-kotak. Alhasil, Laura pun tak kuasa menolak jurus tersebut. Alhasil, mereka berdua pun kembali bercocok tanam dengan sangat liar menggunakan gaya freestyle kotak-kotak. Setelah lega, di dalam kapalnya, Elliot mulai menggunting foto Greg yang sedang bersama Laura dan menggantinya dengan foto dirinya. Esok harinya, Elliot kembali datang ke rumah Laura dan langsung memberikan bunga pada Laura, sembari mengatakan, "Selamat ulang tahun, Laura." Tidak selang berapa lama, Greg yang hendak pergi bekerja langsung bertanya, "Ada apa ini?" Laura pun menjawab bahwa Elliot telah memberikannya sebuah bunga untuk hari ulang tahunnya. Mendengar hal tersebut, Greg yang sangat mencintai Laura tanpa curiga sedikit pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Elliot dan langsung segera pergi ke tempat kerjanya. Saat Elliot sedang bekerja di dapur, Laura langsung menghampirinya dan mulai mengatakan pada Elliot agar Elliot segera pergi dari rumahnya dikarenakan ia sudah tidak ingin berhubungan dengan Elliot lagi. Elliot yang mendengar hal tersebut dengan wajah penuh kekecewaan dan kesedihan langsung beranjak pergi dari rumah Laura. Esok harinya, tepatnya di hari ulang tahun Laura, terlihat Greg memberikan pesta kejutan untuk Laura dan alangkah bahagianya Laura. Namun Elliot yang melihat hal tersebut mulai merasa sangat cemburu. Tidak selang berapa lama, Greg pun langsung memperkenalkan Hannah pada Elliot, berniat untuk menjodohkan mereka berdua dan terlihat Hannah sangat senang. Namun tidak untuk Elliot. Elliot justru merasa sangat kecewa dengan perkenalan tersebut. Hannah pun mencoba untuk terus mendekati Elliot, namun Elliot tidak memperdulikan Hannah sama sekali. Malam harinya saat Elliot mau pulang, Hannah yang memang lahannya sudah sangat basah langsung menghampiri Elliot sembari mengatakan bahwa bolehkah dirinya ikut ke rumah Elliot. Elliot pun menjawab bahwa ia tidak punya rumah, ia hanya punya sebuah perahu. Mendengar hal tersebut, Hannah pun lantas mengatakan bahwa ia sangat menyukai perahu. Alhasil, Elliot
Elliot pun langsung mengajak Hana ke perahunya. Di perahu, Hana langsung menyerang Elliot dengan jurus ala percocok tanaman wanita sejati. Namun sayang, dari kegiatan tersebut, cacing Elliot ternyata tidak mau beraksi. Hana yang menyadari hal tersebut dengan sangat kecewa langsung berjalan menuju keluar perahu. Namun Hana yang melihat ada banyak foto Laura di perahu tersebut mulai bertanya, apakah Elliot menyukai Laura? Elliot yang takut Hana membongkar rahasianya langsung menyerang Hana menggunakan tali perahu sampai tewas. Esok harinya, Elliot datang kembali ke rumah Laura. Laura pun langsung mencoba untuk mengusirnya. Elliot yang mendengar ia diusir langsung mengatakan bahwa jika Laura tidak mau meninggalkan Greg lalu menikah dengan dirinya, ia akan menyebarkan rahasia mereka berdua pada semua orang. Mendengar hal tersebut, Laura lantas mengatakan, "Silahkan saja, Lot." Elliot yang emosinya terpancing mulai bertindak sedikit kasar pada Laura. Namun tindakan tersebut seketika berhenti saat Jimmy keluar dari rumah sembari berteriak, "Stop!" Dan Elliot pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Laura mulai mencari informasi tentang Elliot melalui internet. Dan Laura pun menemukan sebuah blog yang mengulas tentang sangat berbahayanya Elliot. Esok harinya, Laura pun langsung menuju ke rumah si pemilik blog. Di sana, Laura bertanya pada wanita tersebut, siapakah Elliot sebenarnya? Wanita tersebut pun menjawab bahwa ia pernah mempekerjakan Elliot di rumahnya. Namun Elliot malah justru menghabisi suaminya dan juga seluruh kebahagiaannya. Mendengar hal tersebut, Laura pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat warga menemukan mayat Hana yang mengapung di lautan. Tidak selang berapa lama, Mira dan suaminya yang melihat berita tentang penemuan mayat Hana langsung berusaha menghubungi Greg. Namun, Greg yang sedang menelpon rekan kerjanya tidak merespon telepon dari suami Mira. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Elliot muncul dari belakang Greg dan langsung menyerang Greg sampai pingsan. Pagi harinya saat Greg terbangun, ia melihat dirinya sedang terikat di sebuah tiang. Greg pun langsung berusaha melepaskan ikatannya. Namun sial, saat Greg telah berhasil melepaskan ikatannya, tiba-tiba ia langsung diserang kembali oleh Elliot sampai pingsan. Di tempat lain, Laura pergi ke sebuah warung yang berada di kampung halaman Elliot. Di sana, Laura bertanya pada seorang wanita tua pemilik warung tentang siapa sebenarnya Elliot. Wanita tua itu pun langsung bercerita bahwa ayah Elliot telah meninggal saat Elliot masih bayi. Lalu ibu Elliot menikah lagi dengan seorang pria, bertujuan agar Elliot memiliki figur ayah yang bisa menjadi panutan untuk dirinya. Namun Elliot yang tidak ingin ibunya dimiliki oleh pria lain mulai terus bertingkah aneh. Sampai pada akhirnya terdengar sebuah berita bahwa rumah Elliot telah terbakar dengan ibu dan ayah tiri Elliot yang tewas di dalam rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Laura pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Laura di rumah, alangkah terkejutnya Laura saat melihat ternyata Elliot telah berada di dalam rumahnya. Laura pun langsung berusaha untuk mengusir Elliot. Namun Elliot bukannya pergi, ia malah justru menarik Laura menuju ke kamar Laura dan mengikatnya. Laura pun mulai berakting bahwa sebenarnya ia sangat mencintai Elliot. Elliot yang akhirnya percaya perkataan Laura langsung melepaskan ikatan Laura. Setelah terlepas, Laura pun langsung mengambil botol minuman yang ada di kamar tersebut dan langsung menyerang Elliot sampai pingsan. Setelah itu, Laura langsung menyuruh Jimmy agar pergi ke rumah Mira untuk meminta bantuan. Tak lupa Laura pun mengantongi pisau lipat yang ada di dapur tersebut. Setelah Jimmy pergi, dari belakang Elliot muncul dan langsung menyerang Laura sampai pingsan. Laura pun dibungkus menggunakan plastik dan dibawa ke perahu Elliot. Di dalam perahu, Laura yang sudah sadar langsung membuka plastik yang membungkusnya tersebut menggunakan pisau lipat yang tadi sempat ia kantongi. Namun saat Laura akan pergi, tiba-tiba Elliot datang. Laura yang terkejut langsung menyerang Elliot menggunakan pisau sampai lemes. Setelah itu, Laura langsung masuk ke dalam kapalnya. Alhasil, Laura pun menemukan Greg yang sudah tak berdaya. Greg pun mengatakan pada Laura agar Laura segera mencari bantuan. Dikarenakan saat ini Greg sudah
sudah tidak mampu untuk berjalan. Mendengar hal tersebut, Laura pun lantas pergi dari perahunya. Namun sial, Elliot yang ternyata masih kuat berlari kembali mengejar Laura sampai di sebuah tempat yang cukup tinggi. Di tempat tersebut, Laura yang sudah terpojok langsung mendorong Elliot keluar jendela sampai tewas. Di akhir cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Laura yang merasa sangat bahagia karena berhasil menyelamatkan keluarganya dari Elliot, sambil tersenyum melihat ke arah Greg dan Jimmy yang sedang bermain di halaman. Nah, sebenarnya ada pesan dari film ini guys ya. Pesannya adalah jangan buru-buru balas selingkuh ya. Ini tadi ceritanya balas selingkuh padahal suaminya sendiri belum terbukti selingkuh. Nah, harus berhati-hati guys ya. Kalau sudah begini kan, aduh kasihan suaminya coy. Suatu malam di keluarga Filipe, terlihat Filipe sedang menghias pohon Natal. Sedangkan istrinya yang bernama Susan duduk sambil terus memperhatikan Filipe. Setelah selesai, Susan lantas mendekati Filipe sembari mengatakan bahwa besok tepatnya saat malam Natal, ia ingin mengajak Filipe untuk makan malam berdua. Mumpung putri mereka sedang berlibur di rumah ibu Filipe. Filipe pun menjawab bahwa besok malam ia harus menghadiri sebuah rapat dengan seorang klien yang ingin berinvestasi di perusahaannya. Mendengar hal tersebut, Susan pun mengatakan, "Baiklah." Setelah obrolan itu selesai, mereka berdua pun langsung bergegas ke kamar untuk melakukan cocok tanam tanpa sensor sama sekali. Pagi harinya setelah selesai sarapan, Filipe pun lantas berpamitan pada Susan untuk pergi bertemu dengan kliennya di luar kota. Di sebuah toko barang-barang mahal, terlihat Filipe membeli sebuah kalung mahal untuk dijadikan sebagai hadiah. Di jalan, Filipe menelpon rekan bisnisnya. Ia mengatakan bahwa ia akan membatalkan pertemuan dengan seorang investor malam ini. Dan rekan bisnis Filipe tersebut mengatakan, "Oke bro." Sesampainya Filipe di sebuah hotel langganannya, ia lantas menuju ke resepsionis. Terlihat di sini Filipe mencoba menggoda resepsionis yang bernama Nina agar mau diajak bercocok tanam. Namun Nina langsung menolak tawaran Filipe tersebut. Mendengar Nina menolak, ia pun lantas mengambil kunci kamarnya dan langsung pergi menuju kamarnya. Sesampainya Filipe di kamarnya, ia lantas menelpon pelayan hotel dan memesan 2 botol minuman untuk diantarkan ke kamarnya tepat pukul 9 malam nanti. Setelah itu, Filipe pun lantas keluar untuk jalan-jalan di pinggir danau. Tidak selang berapa lama, Filipe didatangi oleh seorang pria yang juga menginap di tempat tersebut. Pria tersebut bernama Paul. Di sini, Paul meminjam korek pada Filipe. Lalu mereka pun mulai berkenalan dan mengobrol santai di tempat tersebut. Paul mengatakan pada Filipe bahwa sepertinya hotel di mana mereka menginap sekarang sedang sepi pengunjung. Filipe pun menjawab bahwa mungkin ini dikarenakan malam ini adalah malam Natal, maka semua orang pastinya sedang berkumpul bersama keluarganya. Setelah itu, Filipe pun berpamitan pada Paul karena dirinya ingin mencari makanan. Di meja makan hotel, terlihat Filipe sedang minum minuman asoy, dan tidak selang berapa lama, Paul berjalan menghampirinya. Filipe yang melihat Paul datang, langsung menawarinya minuman. Alhasil mereka berdua pun mulai minum minuman asoy sambil ngobrol-ngobrol santuy. Setelah beberapa saat mengobrol, Filipe pun beranjak menuju ke toilet untuk buang air kecil. Namun saat ia kembali, terlihat Paul sudah mengangkat telepon dari istri Filipe menggunakan HP Filipe. Filipe yang melihat hal tersebut langsung mengambil ponselnya dan mengobrol dengan istrinya sejenak. Setelah selesai, Filipe yang marah langsung bertanya pada Paul, mengapa Paul melakukan hal tersebut. Melihat Filipe marah, Paul pun langsung meminta maaf. Dan Filipe pun langsung bergegas menuju kamarnya. Di kamarnya, pintu Filipe diketuk oleh pelayan yang membawakannya minuman asoy. Filipe pun langsung menaruh minuman tersebut di lantai kamarnya. Saat Filipe sedang tertidur, tiba-tiba pintu kamarnya kembali diketuk oleh seseorang. Filipe pun langsung bergegas membukanya. Namun ia tak melihat siapapun di sana. Filipe pun mencoba memeriksa sekeliling, namun ia tetap tidak menemukan siapapun. Filipe pun langsung kembali masuk ke dalam kamarnya. Dan alangkah terkejut dan bahagianya Filipe. Ternyata
Di dalam kamarnya telah duduk seorang wanita selingannya Filipe yang bernama Camelia. Filipe yang terlihat sakni melihat Camelia langsung menyerang Camelia dengan jurus-jurus jitu ala percocok tanaman sampai cekicrot berkali-kali. Setelah lega, Filipe lantas mengajak Camelia untuk pergi ke sebuah kafe untuk minum minuman asoy. Setelah pulang kembali ke hotel, mereka berdua melakukan cocok tanam tanpa sensor kembali sampai cekicrot berkali-kali. Setelah lega, Filipe lantas menelpon pelayan hotel untuk membawakannya sebotol minuman asoy. Saat Camelia keluar dari kamar mandi, Filipe pun langsung memberikan kalung mahal yang tadi ia beli kepada Camelia. Dan terlihat Camelia pun merasa sangat senang. Tidak selang berapa lama, pintu kamar Filipe diketuk. Filipe yang menyangka itu adalah pelayan hotel langsung membukanya. Namun sial untuk Filipe, ternyata itu adalah Paul yang langsung menyerang Filipe menggunakan setruman sampai pingsan. Saat Filipe sadar, ia melihat dirinya sudah dalam kondisi terikat di kursi. Paul pun langsung bertanya pada Filipe, mengapa Filipe mengkhianati istrinya. Filipe yang mulutnya diberi lakban tidak mampu untuk menjawabnya. Paul pun lantas pergi menuju ke toilet untuk mengambil tempat sampah. Saat Paul kembali, ia langsung membuka lakban yang menutup mulut Filipe. Filipe pun langsung bertanya, "Di mana Camelia?" Paul yang mendengar hal tersebut langsung duduk di ranjang dan menumpahkan sampah yang ia pegang. Setelah sejenak memeriksa sampah tersebut, Paul pun langsung bertanya pada Filipe, mengapa Filipe bercocok tanam bersama istri Paul tanpa menggunakan karet pelindung cacing. Mendengar hal tersebut, Filipe pun terlihat sangat terkejut. Paul pun lantas menutup kembali mulut Filipe menggunakan lakban, lalu memberikan dua pilihan pada Filipe. Pertama, Filipe harus memberitahu istrinya sekarang juga tentang perbuatannya bersama istri Paul, atau memilih Paul yang akan mengirimkan foto dan video aksi cocok tanamnya Filipe kepada istri Filipe sekarang juga. Paul mengatakan bahwa selama ini ia selalu menaruh kamera di setiap aksi Filipe bersama dengan istrinya Paul. Paul pun menambahkan bahwa semua kamar di hotel tersebut sudah di-booking oleh dirinya. Jadi jika Filipe berteriak meminta tolong sekalipun, itu akan menjadi hal yang sangat percuma, karena sudah dapat dipastikan tidak akan ada yang bisa mendengar suara Filipe. Lalu Paul pun keluar sejenak untuk ngudut santuy. Ketika Paul kembali, Paul langsung membuka lakban yang menutup mulut Filipe dan kembali menyuruh Filipe untuk mengaku pada istrinya. Namun Filipe menolak sembari mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan anaknya jika ia mengaku pada istrinya. Paul yang kesal lantas menyebutkan nama anak Filipe yaitu Chloe. Filipe yang mendengar hal tersebut mulai terlihat sangat panik. Filipe pun lantas memohon pada Paul agar Paul tidak menyakiti Chloe. Bahkan Filipe mengatakan bahwa ia rela jika akan dibunuh oleh Paul. Namun Paul harus berjanji untuk tidak menyakiti Chloe. Mendengar hal tersebut, Paul lantas pergi keluar untuk kembali mengudut sejenak. Saat Paul kembali, ia lantas menutup mulut Filipe menggunakan lakban, sembari mengatakan pada Filipe bahwa interogasi dan negosiasi telah usai. Di tempat resepsionis, terlihat Nina sedang bersiap-siap untuk pulang dengan menelpon salah satu temannya untuk menjemputnya. Sedangkan di kamar Filipe, terlihat Paul sedang asik menonton film di TV. Filipe yang melihat Paul sedang santuy menonton, langsung berusaha melepaskan diri. Alhasil, salah satu tangan Filipe pun berhasil terlepas. Namun Filipe berakting seperti masih dalam kondisi terikat. Paul yang kembali duduk di depan Filipe, langsung kembali membuka lakban yang ada di mulut Filipe. Filipe pun mengatakan bahwa ia ingin meminta udut. Paul yang mendengar hal tersebut, langsung mengambil udut. Namun saat Paul sedang mengambilkan korek, Filipe malah menjatuhkan rokoknya. Dan saat Paul hendak mengambilkannya, tiba-tiba Filipe langsung menyerang Paul dengan sangat liar. Alhasil Filipe pun berhasil melepaskan diri. Filipe yang telah berhasil mengalahkan Paul lantas bertanya, di manakah Camelia berada? Paul yang sangat ketakutan lantas mengatakan bahwa Camelia kini sedang berada di kamar nomor 12. Tanpa berpikir panjang, Filipe pun lantas membawa Paul menuju kamar nomor 12. Namun sial, saat Filipe masuk ke kamar nomor 12, ia malah langsung diserang oleh Susan dengan setruman sampai pingsan. Ketika Filipe sadar dan kembali diikat di kursi, Susan pun mengatakan bahwa ia ingin Filipe dan juga Camelia untuk minum minuman yang melambangkan pemberian maaf. Filipe pun lantas mengatakan bahwa ia ingin Susan untuk segera melepaskan Camelia, lalu ia boleh melakukan apa saja pada Filipe. Mendengar hal tersebut, Susan pun langsung melepaskan Camelia dengan syarat Camelia harus meminum minumannya. Setelah Camelia minum, ia pun lantas segera pergi dari tempat tersebut. Terlihat Paul yang melihat Camelia pergi terus mencoba memanggilnya, namun Camelia tetap terus berlari pergi dari tempat tersebut. Ketika Paul masuk ke dalam kamar,
Paul langsung memberikan topi daun pada Filipe dan segera duduk di sebelah Susan. Setelah itu, Susan dan Paul langsung melakukan adegan percocok tanaman dengan sangat liar, tanpa sensor, menggunakan gaya se-freestyle mungkin, coy. Filipe yang melihat hal tersebut mulai sangat marah, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan Susan dan Paul terus bercocok tanam sembari mengejek Filipe terus-menerus dengan mengatakan bahwa Paul jauh lebih mantap daripada Filipe. Paul pun juga mengatakan bahwa Susan adalah wanita paling mantap yang pernah ia temui. Melihat hal tersebut, Filipe pun hanya bisa merasa sakne, marah, dan tak berdaya. Aduh. Setelah lega, Susan dan Paul yang sedang beristirahat karena kecapean terus mengejek Filipe yang hanya bisa terdiam saja. Singkat cerita, Paul pun akhirnya berpamitan kepada Filipe dan segera pergi dari tempat tersebut dengan perasaan lega, mantep, dan sangat luar biasa. Di tempat parkir hotel, Paul yang melihat Camelia masih menunggu di mobilnya langsung menghampirinya. Di sana, Paul dan Camelia yang sebenarnya masih saling mencintai akhirnya saling memaafkan dan segera pergi dari tempat tersebut. Sedangkan di dalam kamar, Filipe meminta pada Susan agar segera melepaskannya. Namun di sini Susan mengatakan pada Filipe, karena kini mereka berdua telah sama-sama telah bercocok tanam bersama orang lain, bagaimana kalau dirinya dan juga Filipe saling memaafkan. Filipe pun mengatakan bahwa jika itu semua demi Chloe, ia mau melakukannya. Namun Susan yang mendengar kalau semua itu demi Chloe, ia justru mengatakan pada Filipe bahwa Chloe sebenarnya bukanlah anak dari Filipe. Susan mengatakan bahwa sebelum ia menikah dengan Filipe, ia sebenarnya telah hamil 4 minggu. Itu artinya Chloe bukanlah anak dari Filipe. Filipe yang mendengar hal tersebut terlihat sangat terkejut. Di tempat lain, terlihat Nina mengetuk pintu kamar Filipe untuk membersihkan kamar. Karena tidak ada jawaban, Nina pun lantas masuk ke dalam kamar Filipe. Dan terlihat Nina sangat terkejut saat melihat di ranjang ada surat dari Filipe untuk dirinya, serta sebuah kado yang berisikan kalung mewah yang tadi dibeli oleh Filipe. Nina pun terlihat sangat bahagia. Kembali ke kamar nomor 12, Filipe terlihat memberikan dua pilihan pada Susan, yaitu yang pertama, Susan harus melepaskan dirinya dan membiarkan dirinya pergi untuk segera menuntut Susan di meja pengadilan dengan tuduhan kasus pembohongan dan penyekapan. Atau yang kedua, Susan segera membunuh Filipe dan segera kabur dari tempat tersebut agar bisa hidup bahagia bersama Chloe. Mendengar hal tersebut, Susan pun mengatakan bahwa ia lebih memilih pilihan yang ketiga, yaitu membunuh Filipe dan menuduh Nina sebagai pelakunya. Don adalah seorang suami yang sangat takut dengan istrinya. Dikarenakan selain istrinya yang bernama Mona tersebut adalah seorang wanita yang galak, sebagian dari semua harta dan perusahaan yang Don miliki adalah milik dari orang tua Mona. Mona tidak hanya galak kepada Don, namun ia juga sangat galak dengan kedua anaknya, yaitu Allison dan Andrew. Terlihat sangat jelas pada saat Allison dan Andrew sedang bertengkar, Mona sambil tersenyum mengatakan pada mereka berdua, jika Allison dan Andrew tidak berhenti bertengkar, maka ia akan membakar video game mereka tepat saat mereka berdua sedang memainkannya. Suatu hari saat Don sedang bekerja, Don yang merupakan bos di sebuah perusahaan furnitur didatangi seorang wanita cantik yang ingin melamar pekerjaan bernama Dusty. Setelah sedikit melakukan wawancara, Dusty pun lantas pergi dari tempat tersebut. Setelah Dusty pergi, Les yang merupakan manajer pemasaran di perusahaan tersebut lantas mengatakan pada Don agar Don mau menerima Dusty sebagai SPG di perusahaan tersebut. Dikarenakan menurut Les, Dusty adalah wanita yang sangat cantik dan pastinya mampu membangkitkan semangat para karyawan yang lain termasuk dirinya. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, "Boleh juga, bro." Saat Don pulang ke rumah, terlihat istrinya yang sedang membersihkan dapur langsung bertanya, apakah Don telah mendapat SPG untuk memaksimalkan penjualan? Don pun mengatakan, "Ya." Namun saat Mona bertanya siapa nama wanita tersebut, apakah cantik? Don dengan wajah sedikit ketakutan mengatakan bahwa namanya adalah Dusty. Namun Dusty tidak begitu cantik, katanya Don. Padahal cantik. Malam harinya, Mona yang hendak tidur terlihat menggunakan gaun yang menggoda. Namun saat Don meminta agar Mona mau bercocok tanam dengannya, Mona malah justru membuka sebuah buku yang berisi tentang tujuan puncak dari masa depan keluarga. Mona pun mengatakan bahwa ia hanya mau bercocok tanam setiap tanggal 9 setiap bulannya. Mendengar hal tersebut, Don yang sudah sangat pusing lantas melakukan sedikit colalai santuy lalu tidur dengan hati yang sangat resah. Kasihan si Don, coy.
Pagi harinya, di kantor, Don dihampiri Dusty yang telah berhasil menjual sebuah kursi. Dusty yang sangat senang langsung memeluk Don dengan sangat erat. Dan hal tersebut membuat Don ikut merasa senang. Iyalah, dipeluk. Dapat bola-bola dia. Sebelum Dusty keluar ruangan, Don memberikan sebotol minuman Asoy sebagai bentuk apresiasinya kepada Dusty. Dusty pun dengan sedikit menggoda mengatakan pada Don bahwa ia sangat merasa sakne saat Don menatapnya. Mendengar hal tersebut, Don pun hanya bisa tersenyum saja. Wah, tersenyum GR deh coy. Suatu hari, saat Mona dan kedua anaknya sedang menuju ke acara diskon di toko Don, terlihat ada 3 orang asing sedang memata-matai mereka. Di dalam toko, Mona yang telah melihat seperti apa wajah Dusty langsung mengatakan pada Don bahwa Dusty sangat mirip dengan seorang wanita penjual jasa cocok tanam. Mendengar hal tersebut, Don pun hanya bisa tersenyum saja karena takut dia guys. Malam harinya saat Don sedang melepas lelah di kantornya, terlihat Mona menghampirinya sembari berkata bahwa ia ingin melakukan pekerjaan tangan pada Don. Mendengar hal tersebut, Don pun langsung menutup pintu kantornya dan bersiap menerima tawaran tersebut. Namun Mona mengatakan yang ia maksud dengan pekerjaan tangan adalah ia akan memasakkan masakan spesial untuk Don di rumah. Mendengar hal tersebut, Don langsung mengatakan bahwa ia sebagai laki-laki sangat butuh bercocok tanam. Mona yang merasa dipaksa oleh Don langsung keluar dari kantor Don sembari mengatakan bahwa Don dilarang pulang ke rumah malam ini. Duh, harus tidur di kantor coy. Kasihan si Don. Alhasil pada saat tengah malam, Don pun menggunakan foto Dusty untuk melakukan colalai santuy sambil mendapatkan kelegaan yang hakiki coy. Saat Don sedang tertidur, tiba-tiba Dusty datang dan menawarkan olahraga cocok tanam pada Don. Don yang memang sangat butuh olahraga cocok tanam, langsung menyambut hal tersebut dengan hati yang riang dan gembira. Alhasil, Don dan Dusty pun berolahraga cocok tanam sampai pagi menjelang, coy. Enak sih Don akhirnya. Saat jam makan siang dan semua karyawan sedang tidak ada di kantor, Dusty langsung mendatangi dan mengajak Don untuk melakukan olahraga cocok tanam lagi. Alhasil, mereka pun kembali berolahraga dengan hati yang riang dan gembira, coy. Singkat cerita, sejak kejadian tersebut, hidup Don yang awalnya sangat kelabu berubah menjadi sangat bersemangat dan bahagia. Bahkan saat tidur pun, Don terlihat selalu tersenyum. Suatu hari, pada saat Don sedang mengadakan acara pesta tahunan di rumahnya, terlihat Dusty menghampiri Don yang sedang berada di dapur. Di sana, Dusty mengatakan pada Don bahwa ia telah hamil. Mendengar hal tersebut, Don pun tampak sangat ketakutan dan sangat panik. Malam harinya di sebuah bar, Don menceritakan semua ketakutannya kepada Les. Les pun menyarankan agar Don memberikan uang sebesar $13.000 pada Dusty untuk mengakhiri semua ini. Namun Don mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia hanya memiliki uang sebesar $6.000 saja. Alhasil Les pun bersedia meminjamkan uang sebesar $7.000 pada Don. Don yang mendengar hal tersebut langsung mengucapkan terima kasih kepada Les. Malam harinya, tepatnya pada tanggal 9, Mona mengajak Don untuk melakukan olahraga bercocok tanam. Namun karena Don sedang sangat resah karena masalahnya dengan Dusty, ia pun menolak ajakan Mona tersebut. Alhasil, Mona pun terlihat sedikit menaruh curiga pada Don. Di tempat lain, terlihat Dusty yang baru pulang ke rumah didatangi oleh temannya yang bernama Murphy. Murphy ini adalah salah satu dari orang yang memata-matai Mona dan kedua anaknya saat acara diskon di toko milik Don. Di sini, Murphy mengatakan pada Dusty agar Dusty segera meminta uang pada Don sebesar $25.000. Dan nanti jika sudah berhasil, maka Murphy hanya akan meminta $13.000 saja untuk semua fasilitas yang telah Murphy berikan kepada Dusty. Dari mulai ia mengambil Dusty di jalanan sampai mendandani Dusty agar bisa menjadi SPG di perusahaan Don. Mendengar hal tersebut, Dusty pun mengatakan, "Baiklah, Murphy." Pagi harinya, saat sedang bekerja, Dusty menemui Don dan mengatakan bahwa ia ingin meminta uang pada Don sebesar $25.000 untuk mengakhiri semua permasalahan yang sedang mereka hadapi. Mendengar hal tersebut, Don lantas mengatakan bahwa ia hanya punya $13.000 saja. Dusty yang merasa uang tersebut masih kurang, langsung pergi sembari mengatakan ia hanya ingin $25.000. Karena jika tidak diberi, ia akan mengatakan semuanya pada Mona. Mendengar hal tersebut, Don pun terlihat semakin panik. Sore harinya, Don yang
yang merasa sangat galau kembali bercerita kepada Les. Les pun menyarankan agar Don mengatakan semuanya kepada Mona. Karena jika Don tidak jujur pada Mona, maka Dusty akan terus menguras habis uangnya Don. Mendengar hal tersebut, Don pun lantas mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada Mona. Malam harinya sebelum tidur, Don pun dengan sedikit berbasa-basi sejenak langsung mengatakan yang sejujurnya pada Mona tentang semua yang telah terjadi antara dirinya bersama Dusty. Mona yang mendengar hal tersebut dengan tetap tenang langsung bertanya pada Don, apakah Don mencintai dirinya dan juga anak-anaknya? Don pun mengatakan, ya. Mendengar jawaban Don, Mona dengan sangat santai langsung menyarankan agar Don segera mengakhiri hidup Dusty sekarang juga. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, maaf Mon, aku tidak bisa. Di tempat lain, terlihat Murphy kembali memaksa Dusty agar secepat mungkin meminta uang pada Don. Kembali ke rumah Don, Mona terlihat mulai marah-marah pada Don, sedangkan Don hanya terdiam saja. Setelah puas marah-marah, Mona yang melihat Dusty menelpon Don, langsung menyuruh Don untuk mengangkatnya. Di sana, Dusty mengatakan pada Don bahwa ia meminta agar besok malam, Don mau memberikan uang sebesar $25.000 kepadanya. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, oke, Des. Setelah itu, Mona pun lantas mengatakan pada Don yang masih terus berpikir bahwa ia akan segera membuat ramuan pembuat pingsan dan Don harus bisa membuat Dusty meminum ramuan tersebut. Esok paginya di kantor, Mona telah menyiapkan ramuannya dan memasukkan ramuan tersebut di sebuah gelas. Lalu Mona mengatakan pada Don bahwa ia akan segera mengantar anak-anak mereka ke rumah orang tua Don untuk menginap dan Mona pun bergegas pergi. Malam harinya saat Dusty datang, Don mencoba untuk mengajak Dusty agar duduk sejenak sebelum memberikan uangnya. Don mengatakan bahwa hal itu ia lakukan hanya sekedar untuk mengenang masa-masa indah bersama Dusty yang sangat menyenangkan. Alhasil, Dusty pun bersedia duduk dan minum minuman yang telah disiapkan oleh Don. Don yang melihat Dusty minum terlihat merasa sangat bersalah. Tidak selang berapa lama, Dusty pun mulai merasakan efek dari ramuan Mona. Don pun mengatakan pada Dusty bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena dipaksa oleh Mona. Dusty yang sudah mulai lemes mengambil sebuah cawan dan langsung menyerang Don sampai tangan Don terluka. Lalu Dusty pun mencoba kabur dari tempat tersebut. Namun sial, karena ramuan Mona memang sangat paten, alhasil Dusty pun harus pingsan dengan hati yang kecewa, guys. Setelah itu, Mona dan Don pun langsung membawa Dusty menuju ke rumah. Sesampainya di garasi rumah, Dusty yang mulai bergerak langsung diketok menggunakan palu sakti milik Mona sampai benar-benar tewas. Don yang melihat aksi Mona tersebut langsung berlari menuju toilet untuk muntah. Singkat cerita, Mona pun langsung mulai membagi Dusty menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ia memberitahu Don bahwa sebenarnya Dusty tidak hamil. Mendengar hal tersebut, Don pun terlihat cukup terkejut. Pagi harinya, Les yang sedang ingin masuk ke dalam toko tiba-tiba diserang oleh Murphy dan kawan-kawan. Beberapa jam kemudian, Don yang baru datang terlihat sangat terkejut melihat di tokonya sudah banyak polisi. Ia pun lantas bertanya pada Les, apa yang terjadi? Les pun menjawab bahwa ia diserang oleh orang-orang tak dikenal. Tidak selang berapa lama, polisi menghampiri Don, lalu mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap para berandalan yang telah menyerang Les dan mengacak-acak kantor Don. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, terima kasih, Pak. Saat pulang ke rumah, Don melihat Andrew sedang dihampiri oleh Murphy. Don yang khawatir pun langsung berlari keluar rumah. Sesampainya di luar, Andrew memberikan surat dari Murphy kepada Don. Dan isi surat tersebut adalah, Murphy ingin bertemu Don besok siang. Namun jika Don tidak datang, maka ia akan segera menewaskan semua anggota keluarga dari Don. Malam harinya, Don langsung menceritakan tentang surat tersebut pada Mona. Mona pun dengan santai langsung menjawab bahwa Don harus menemui Murphy. Esok harinya, Don pun menemui Murphy di sebuah bar. Di sana, Murphy langsung bertanya pada Don, apakah Don telah memberikan uang pada Dusty? Don pun menjawab, ya. Lalu, Murphy pun langsung memaksa Don untuk memakai narkocoy terlebih dahulu agar Don bisa berkata jujur. Setelah Don mulai sedikit melayang, Murphy pun langsung mengatakan bahwa karena Dusty telah membawa pergi uang yang harusnya menjadi miliknya, maka Don harus menyiapkan uang dengan jumlah yang sama untuk diberikan kepadanya. Murphy pun menambahkan, jika Don tidak memberikan uang kepadanya, maka seluruh keluarga Don termasuk Don sendiri akan dipersasos oleh Murphy. Mendengar hal tersebut, Don pun langsung menjawab, oke bro.
Dan Murphy pun menyuruh Don segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, malam harinya, Mona dengan membawa tubuh Dusty di sebuah kresek, langsung masuk ke dalam rumah Murphy. Sedangkan Don yang masih takut, tetap menunggu di dalam mobil saja. Setelah Mona masuk, ia langsung memasukkan semua tubuh Dusty ke dalam kulkas satu persatu. Tidak selang berapa lama, Don melihat salah satu teman Murphy bernama Tony datang bersama pacarnya. Dan Don pun berniat memberitahu Mona. Namun sayang, Mona ternyata meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Alhasil, Mona yang telah ketahuan oleh Tony langsung menyerang Tony dan pacarnya menggunakan pisau sampai tewas. Setelah itu, Mona pun langsung segera bergegas keluar dari tempat tersebut. Di mobil, Mona langsung menelpon polisi dengan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di alamat rumah Murphy. Sesampainya di rumah, Don langsung membakar semua barang bukti dari istrinya. Sedangkan di rumah Murphy yang baru pulang dikejutkan dengan meninggalnya Tony dan juga datangnya beberapa polisi bersenjata lengkap. Alhasil dari penggerbekan tersebut, sahabat Murphy yang bernama Tommy harus tewas diserang oleh polisi. Sedangkan Murphy berhasil kabur melalui pintu rahasia. Pagi harinya, Don didatangi oleh polisi. Polisi mengatakan pada Don bahwa ia telah berhasil menemukan Dusty dalam kondisi telah tewas. Lalu polisi juga mengatakan bahwa 2 dari 3 pelaku telah tewas. Namun ada 1 pelaku yang masih sedang ia kejar. Mendengar hal tersebut, Don nampak mulai kembali khawatir. Malam harinya, saat Don dan Mona sedang bersiap-siap untuk tidur, Don bertanya pada Mona, mengapa Mona bisa sangat santai dalam melakukan aksinya kepada Dusty sampai kepada teman Murphy. Apakah masa kecil Mona telah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang tuanya? Mendengar hal tersebut, Mona sambil menangis mengatakan bahwa masa kecilnya sangat bahagia dan tidak pernah sama sekali ia mengalami hal yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Melihat Mona menangis, Don pun lantas memeluk Mona untuk menenangkannya. Namun saat Don sedang memeluk Mona tiba-tiba mengatakan bahwa jika Don berani menanyakan hal seperti itu lagi, maka ia akan menghabisi Don menggunakan pisau yang ia taruh di laci lemari kamarnya. Mendengar hal tersebut, Don pun terlihat cukup terkejut. Saat di dalam kamar, Don menjadi semakin ketakutan karena melihat ternyata sudah banyak pisau di laci lemari Mona. Esok harinya, pada saat Don mengadakan pesta bulanan di rumahnya, ia melihat Mona mulai memarahi anaknya dan juga mengejek istri Les dengan cukup kasar. Don pun lantas masuk ke dalam rumah dan merusak salah satu lampu di dapur, lalu membuka beberapa tabung gas di ruangan tersebut. Setelah itu, ia meminta Mona untuk mengambilkan sebotol minuman di dalam kulkas. Tanpa curiga sedikit pun, Mona pun lantas masuk ke dapur untuk mengambilkan minuman. Alhasil, saat Mona menyalakan lampu, terjadi ledakan yang menewaskan Mona saat itu juga. Beberapa bulan kemudian, terlihat Don bersama dengan kedua anaknya terlihat sangat bahagia. Namun saat Don dan anak-anaknya pergi dari rumah, terlihat Murphy mengikutinya dari belakang. Alhasil, saat kredit scene muncul, terdengar beberapa suara tembakan yang menewaskan Don. Sedangkan kedua anaknya hanya bisa berteriak meminta tolong saja. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang merupakan seorang dosen bernama Holly sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Di tengah perjalanannya, ia ditelepon oleh suaminya yang bernama Russell. Di sana, Holly ditanya oleh Russell, berapa lamakah Holly akan rapat dengan para dewan kampus. Holly pun mengatakan bahwa ia masih belum tahu. Russell pun lantas mengatakan pada Holly agar Holly berhati-hati di jalan, dan telepon pun ditutup. Sesampainya Holly di sebuah hotel, ia langsung menemui resepsionis hotel. Di sana, resepsionis hotel mengatakan pada Holly bahwa Tuan Everett telah menyiapkan kamar mewah untuk dirinya. Dan resepsionis hotel tersebut menyuruh seorang room boy bernama Dave untuk mengantar Holly menuju kamarnya. Sesampainya di kamarnya, Holly nampak cukup terkagum-kagum dengan kamar mewah yang disiapkan oleh Everett. Lalu Holly yang melihat ada sebuah surat di atas meja, langsung membukanya. Di dalam surat tersebut, Holly disuruh oleh Everett untuk mandi terlebih dahulu agar badannya kembali segar. Setelah membaca surat tersebut, Holly lantas memberikan tip pada Dave, dan Dave pun lantas keluar dari kamar tersebut. Holly pun lantas beranjak menuju kamar mandi. Di sebuah wastafel, Holly kembali menemukan surat dan juga sebuah penutup mata. Surat tersebut mengatakan bahwa jika Holly sudah selesai mandi, Holly diharapkan segera memakai penutup mata dan juga borgol yang sudah Everett siapkan di dalam lemari. Setelah itu, Everett akan segera datang dan memberikan sebuah kejutan yang luar biasa untuk Holly.
Setelah selesai mandi, Holly pun langsung melakukan semua yang tertulis di dalam surat tadi. Tidak selang berapa lama, datang seorang pria yang langsung mulai melakukan adegan bercocok tanaman dengan cukup liar dan menyenangkan. Namun tiba-tiba ia memasukkan cacingnya ke dalam lubang yang ada di belakang. Di ruang tamu, terlihat pria yang tadi bercocok tanam menghampiri seorang pria yang sedang terikat di kursi. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa ternyata pria yang tadi bercocok tanam adalah Russell, yang merupakan suami dari Holly. Dan pria yang sedang terikat ini adalah Everett, yang merupakan selingkuhan dari Holly. Sambil membuka ikatan Everett, Russell mengatakan bahwa mulai sekarang Everett dan juga Holly dilarang untuk keluar dari kamar tersebut. Karena jika salah satu dari mereka keluar dari kamar, maka Russell akan segera membunuh anak dan juga istri Everett saat ini juga. Melihat Russell telah pergi, Everett langsung menuju kamar Holly. Holly yang masih menangis lantas meminta Everett untuk segera membuka borgolnya. Setelah borgolnya terlepas, Holly yang marah langsung memukul Everett sambil terus mengomel. Russell pun hanya bisa meminta maaf pada Holly. Karena emosi Holly sudah tidak bisa terbendung lagi, Holly pun berniat untuk segera meninggalkan hotel tersebut. Everett yang berusaha mencegah Holly pergi, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Russell. Di sana, Russell mengatakan bahwa jika Holly pergi, maka keluarga Everett akan musnah. Mendengar hal tersebut, Russell pun langsung memohon pada Holly agar tidak pergi. Holly yang mendengar kata-kata manis dari Everett, akhirnya luluh dan memutuskan untuk tidak jadi pergi dari tempat tersebut. Everett yang masih tersambung dengan telepon Russell, memohon agar semua ini segera diakhiri. Everett mengatakan bahwa ia sangat menyesal dengan perselingkuhan ini. Russell yang mendengar hal tersebut hanya mengatakan bahwa jika Everett tidak mengikuti perintahnya, maka istrinya yang bernama Lydia akan ia bunuh saat ini juga. Lalu terdengar suara Lydia yang meminta tolong pada Everett. Mendengar Lydia meminta tolong, Everett pun nampak mulai sangat panik. Tidak selang berapa lama, Holly kembali ke ruang tamu. Everett yang melihat hal tersebut langsung menghampiri Holly dan meminta maaf pada Holly. Everett mengatakan bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Ia berjanji akan bersikap manis dan tidak akan pernah menyakiti Holly lagi. Lalu tidak selang berapa lama, ponsel Holly berbunyi. Holly pun lantas beranjak mengambil ponselnya. Di sana, suami Holly mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Holly tidak sedang rapat. Namun sekarang ini, Holly sedang berselingkuh dengan seorang pria bernama Everett. Mendengar hal tersebut, Holly pun nampak kaget. Russell pun lantas mengatakan bahwa Everett adalah seorang psikopat. Ia telah banyak menyekap dan membunuh selingkuhannya selama ini. Jadi, Russell menyarankan agar Holly segera pergi dari hotel tersebut. Tidak selang berapa lama, Everett memanggil Holly. Holly yang panik langsung menutup teleponnya dan segera menemui Everett. Everett pun langsung bertanya, siapa yang tadi menelpon? Holly pun menjawab bahwa itu adalah suaminya. Everett kembali bertanya, apa yang suami Holly katakan? Holly pun menjawab bahwa tadi suaminya hanya menanyakan keadaannya saja. Mendengar hal tersebut, Everett lantas mengatakan bahwa ia ingin menebus kesalahannya tadi dengan memberikan pijatan pada Holly. Holly pun lantas mengiyakan ajakan tersebut. Saat dipijit, Holly bertanya pada Everett, dari mana Everett mendapatkan uang untuk menyewa hotel semewah ini? Karena yang Holly tahu, Everett merupakan mahasiswanya yang tidak memiliki banyak uang. Everett pun mengatakan bahwa ia kini telah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Mendengar hal tersebut, Holly pun hanya bisa terdiam saja. Setelah selesai dipijit, Holly pun lantas masuk ke dalam kamar, sedangkan Everett mencoba untuk keluar dari kamar tersebut. Namun saat Everett sedang berusaha kabur, ia mendapatkan pesan singkat dari Russell yang berisikan foto istrinya yang sedang terikat. Melihat hal tersebut, Everett langsung kembali masuk ke dalam ruangan, lalu membalas pesan singkat tersebut dengan kalimat minta maaf. Tidak selang berapa lama, Russell pun membalas. Russell mengatakan bahwa Holly sekarang sedang berada di balkon dan mencoba untuk kabur dari ruangan tersebut. Mengetahui hal tersebut, Everett pun langsung mengetuk pintu kamar Holly. Dan karena tidak mendapatkan jawaban, alhasil Everett pun mendobrak pintu tersebut sampai rusak. Saat Everett masuk ke dalam kamar, terlihat Holly sudah ada di dalam kamar. Karena melihat Holly masih berada di dalam kamar, Everett pun lantas mengajak Holly untuk mandi. Hal ini dilakukan Everett untuk mencegah Holly pergi dari tempat tersebut. Saat mandi sambil bercocok tanam kecil-kecilan, Everett bertanya pada Holly, apakah pekerjaan suaminya?
Holly pun menjawab bahwa Russell adalah seorang mata-mata negara yang sudah pensiun. Mendengar hal tersebut, Everett lantas mulai marah dengan Holly. Everett mengatakan bahwa Holly adalah orang yang sangat bodoh. Mengapa ia berselingkuh? Sedangkan suaminya adalah seorang mata-mata negara. Di ruang tamu, Everett melihat obat bius dan minuman di atas meja. Lalu ia mendapatkan SMS dari Russell yang mengatakan, berikanlah Holly minuman tersebut. Everett yang panik dan merasa sedang diawasi, langsung berusaha mencari kamera tersembunyi yang ada di ruangan tersebut. Namun, hal tersebut sia-sia. Ia tak menemukan sebuah kamera pun di sana. Di dalam kamar, terlihat Holly sedang mengikat rambutnya menggunakan tusuk konde yang cukup tajam. Tidak selang berapa lama, Everett pun datang. Everett mengatakan pada Holly bahwa ia ingin mengajak Holly untuk sedikit bersantai dengan minum minuman asoy di ruangan balkon hotel, dan mereka pun menuju balkon. Di balkon, Holly meminta tolong pada Everett untuk mengambilkannya anggur putih, dikarenakan ia tidak menyukai anggur merah. Everett pun langsung bergegas menuju ke dalam ruangan. Ketika Everett sedang masuk ke dalam, Holly lantas memasukkan obat ke dalam gelas minuman Everett. Sedangkan Everett yang sedang mengambilkan anggur putih untuk Holly, ia pun memasukkan obat ke dalam gelas anggur putih milik Holly, lalu segera kembali menuju balkon. Di balkon, mereka berdua mulai meminum minuman mereka masing-masing. Tidak selang berapa lama, terdengar pintu diketuk. Everett pun langsung bergegas membukakan pintu tersebut. Terlihat Dave mengantarkan makan malam untuk Everett dan juga Holly. Setelah Dave membawa masuk makan malam tersebut ke dalam ruangan, Holly lantas memberikan uang tip pada Dave, dan Dave pun langsung pergi dari tempat tersebut. Saat Everett dan Holly sedang berbincang di meja makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Everett pun langsung bergegas menuju ke pintu. Namun saat ia akan membuka pintu, ia mendapatkan SMS yang berisi uang tip yang telah ditulisi oleh Holly dengan kalimat permintaan tolong. Lalu kembali Everett mendapatkan SMS yang mengatakan Holly telah melakukan hal yang sangat fatal. Ketika Russell membuka pintu, ia melihat ada piring makanan di depan pintu. Saat Everett membukanya, ternyata isinya adalah jari dari istri Everett. Everett yang merasa sangat panik pun langsung membawa piring tersebut ke dalam ruangan lalu meletakkannya di wastafel. Holly pun lantas bertanya, "Apa itu, F?" Everett pun menjawab bahwa isinya hanya piring kosong saja. Setelah itu, Everett langsung duduk di ruang tamu. Holly yang melihat tingkah laku Everett semakin aneh, memutuskan untuk menghampirinya. Di ruang tamu, tiba-tiba Holly langsung bertanya, "Apa yang terjadi, F?" Everett pun lantas mendorong Holly dan berbisik ke telinga Holly dengan mengatakan bahwa semua ini adalah rencana dari Russell. Namun saat Everett akan melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba ia mendadak pingsan. Begitupun juga dengan Holly. Ketika Holly sadar, ia melihat dirinya telah terborgol di sebuah kurungan. Sedangkan Everett terbangun dengan memegang sebuah suntikan di tangannya. Everett yang panik pun lantas menghampiri Holly. Di sana, Holly nampak sangat marah dengan Everett karena ia mengira bahwa semua ini adalah perbuatan dari Everett. Everett pun berusaha terus meyakinkan Holly bahwa semua ini adalah perbuatan dari Russell. Namun, Holly sedikit pun tidak mempercayai Everett sama sekali. Karena dirasa sia-sia meyakinkan Holly, Everett pun lantas beranjak ke ruang tamu. Di sana, ia menemukan Russell yang sedang sekarat. Everett pun terlihat sangat syok melihat hal tersebut. Russell pun berusaha memberitahu Everett pelaku sebenarnya. Namun, Everett tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Russell. Lalu, Everett yang menemukan kunci borgol langsung menuju ke tempat Holly dan melepaskan Holly. Setelah terlepas, Everett lantas membawa Holly menemui Russell yang sedang sekarat. Holly yang melihat Russell tidak berdaya, langsung memeluk Russell sambil terus menyalahkan Everett. Russell yang melihat istrinya terus menyalahkan Everett lantas berkata dengan perkataan yang kurang jelas. Ia menyebutkan kata brankas. Lalu Russell pun tewas. Holly yang ternyata paham dengan perkataan Russell tadi melihat sebuah kertas di dalam genggaman tangan Russell, dan tanpa sepengetahuan Everett, Holly pun langsung mengambilnya. Tidak selang berapa lama, Everett mendapatkan sebuah telepon yang langsung Everett loudspeaker. Di sana terdengar seseorang sedang berbicara menggunakan suara yang telah diberi efek robot. Orang tersebut mengatakan bahwa hanya akan ada satu orang saja yang boleh keluar hidup-hidup dari ruangan tersebut. Namun jika Everett dan Holly memilih untuk keluar bersama, maka ia akan membunuh anak Holly dan juga anak Everett saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Everett dan Holly pun menjadi semakin panik. Karena dirasa tidak punya pilihan lain, Everett pun lantas mengambil sebilah pisau sembari mengatakan pada Holly bahwa yang harus keluar hidup-hidup adalah dirinya. Jadi Everett terpaksa harus membunuh Holly.
Holly yang mulai ketakutan pun mencoba untuk menenangkan Everett dengan mengatakan bahwa pasti akan ada cara lain. Tidak selang berapa lama, pintu diketuk. Everett pun lantas berjalan membukakan pintu. Terlihat ada dua orang yang merupakan keamanan hotel mengatakan bahwa ruangan yang ditempati oleh Everett dan juga Holly mendapatkan komplain dari penghuni ruangan lain dikarenakan terlalu berisik. Mendengar hal tersebut, Everett pun lantas meminta maaf pada keamanan tersebut. Di dalam ruangan, Holly yang telah menemukan berangkas yang dimaksud oleh Russell langsung membukanya. Di dalam berangkas tersebut, Holly menemukan sebuah kartu memori. Holly pun langsung mengantonginya. Ketika Everett kembali ke ruang tamu, Russell mendapati Holly yang sedang memegang sebilah pisau. Everett yang merasa sedikit takut lantas mencoba untuk menenangkan Holly. Everett yang merasa bahwa Holly sudah mulai tenang, langsung mendekat dan memeluk Holly. Namun sial, Holly malah justru langsung perut Everett sampai lemas. Setelah itu, Holly memeluk Everett sampai Everett tewas. Setelah Everett tewas, Holly mendapatkan sebuah telepon dari sang pelaku. Di sana, Holly disuruh oleh sang pelaku untuk menuju kamar 513. Jika ia ingin mengetahui alasan sang pelaku melakukan semua ini. Tanpa berpikir panjang, Holly pun lantas menuju kamar 513. Sesampainya di kamar 513, Holly melihat ada sebuah monitor yang menampilkan seluruh sudut dari ruangannya. Lalu Holly pun berjalan menuju ke kamar mandi. Di sana, ia melihat istri Everett yang sedang terikat. Holly pun lantas melepaskan ikatan tersebut. Setelah melepaskan ikatan Lydia, Holly pun lantas menuju ruangan lain berniat untuk menelpon polisi. Namun sesampainya di ruangan monitor, Holly mencoba melihat isi dari kartu memori yang ia bawa terlebih dahulu. Dan hasilnya sangatlah mengejutkan. Ternyata pelakunya selama ini adalah Russell dan juga Lydia. Lydia yang tiba-tiba muncul di belakang Holly lantas mengatakan bahwa ia terpaksa membunuh Russell karena Russell berubah pikiran dengan mau mengakhiri rencana mereka. Lydia pun menambahkan bahwa ia selama ini telah menculik dan membunuh semua selingkuhan Everett tanpa sepengetahuan Everett. Namun kali ini ia tidak akan membunuh Holly, dikarenakan Holly adalah satu-satunya wanita yang benar-benar dicintai oleh Everett, bahkan melebihi dirinya sendiri. Lydia yang melihat Holly memegang kartu memori langsung merebutnya dan membuangnya ke toilet. Holly yang marahnya sudah tidak bisa terkendalikan lagi langsung menyerang Lydia yang masih di toilet sampai tumbang. Melihat Lydia tumbang, Holly langsung mengambil vas bunga dari kaca sampai tewas. Tidak selang berapa lama, keamanan hotel pun datang dan langsung menangkap Holly. Alhasil film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu